Halo semuanya, perkenalkan nama saya Victor Wodiok, saya dari kelas 3C Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran atau membahas tentang struktur data pohon atau tree. Pada bab ini kita akan membahas tentang tipe struktur data yang disebut sebagai pohon atau tree. Ya, di sini teman-teman, penggunaan struktur pohon penyusunan silsilah keluarga, hierarki, organisasi, dan lain sebagainya. A. Definisi pohon beserta istilah-istilah dasar serta pohon biner. Kamus data operasi dasar pohon biner dan penelusuran pohon biner. D. Lain-lainnya tentang pohon biner. Lanjut yang ke berikut teman-teman. Di sini definisi struktur data. Sebuah pohon adalah struktur data yang terdiri dari akar, root, dan subpohon dalam susunan berhierarki. Suatu pohon dapat bersifat ditentukan, sedangkan pohon dinamik adalah keadaan di mana bentuk pohon itu berubah selama program dijalankan. Bentuk pohon yang dapat dirubah karena operasi penambahan atau penghapusan simpul node atau representasi pohon dapat menggunakan representasi larik dalam kurung array atau representasi penunjuk pointer. Ya teman-teman, di sini istilah dasar simpul, istilah dasar simpul atau node atau vortex. Ini merupakan elemen-elemen yang mengandung informasi atau bisa disebut data dan petunjuk. Penunjuk pencabang. Pada gambar 6.1 mempunyai 10 simpul yang masing-masing bersifat informasi huruf A, B, C, D, E, F, G, H, dan I, J, serta percabangannya. Dan kita lanjut. Akar root pada gambar 6.1 ditunjukkan oleh simpul A. Simpul A ini adalah orang tua atau parent. Dari simpul B dan C sebaliknya B dan C adalah anak-anak atau children. Dari A, teman-teman, kita bisa lihat gambar dari sini. Ada gambar tingkat 1, tingkat 0, atau tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Di sini volumenya atau tingkatnya ada 4. Tingkat level dari simpul ini yang tingkat level dari akar definisikan sebagai 0, sedangkan tingkat dari simpul lainnya definisikan sebagai A 0 plus 0 tambah tingkat dari orang tua simpul tersebut. Kedalaman atau depth dari suatu pohon dinyatakan oleh tingkat yang tertinggal dari simpul yang terdapat pada pohon tersebut. Pada pohon gambar ini merupakan pohon tingkat yang disimpul dari akar A adalah tingkat 0, dan simpul B dan C adalah tingkat 1. Simpul D, E, F, G, H, dan H adalah tingkat 2. Dan simpul I dan J adalah tingkat 3. Derajat dari simpul ini adalah sejumlah anak yang dimiliki oleh sebuah simpul. Dengan contoh pada gambar
6.1, maka di sini simpul B dan E berderajat 2, simpul C berderajat 3, simpul D, I, J, F, G, H dan G dan H berderajat 0. Daun adalah simpul yang paling luar, node eksternal atau yang tidak memiliki anak berderajat 0, atau simpul interminal atau node internal adalah simpul yang memiliki anak berderajat tidak atau 0. Suatu struktur pohon yang dapat dituliskan pada gambar. Beberapa cara, ada 4 cara penulisan berbeda dari struktur pohon keempat. Cara penulisan tersebut adalah seperti terlihat pada gambar 6.1. Kemudian diagram V-nya pada gambar ini teori himpunan, dia menggunakan notasi seperti kurung seperti pada senerai dan menggunakan notasi tingkat dari simpul. Contoh dari notasi kurung: A dalam kurung, B dalam kurung, D dalam kurung, koma, E dalam kurung I, koma, J dalam kurung C dalam kurung F, koma, G, koma, H dalam kurung, atau ABC dalam kurung, ABCD dalam kurung, EJ dalam kurung, C, F, G, H dalam kurung. Contoh notasi tingkat A atau B, D, E, C, I, J, F, G, H. Gambar notasi tingkat. Kita lanjut ke pohon biner. Pohon biner adalah pohon yang mempunyai komponen simpul terbatas, yaitu kosong atau hanya mempunyai akar yang dilihat pada gambar 6.3 atau 1. Kosong dan sub pohon kanan terlihat gambar pada 6.3 atau 2. Sub pohon kiri dan kosong dilihat pada gambar 6.3 dalam kurung 3. Sub pohon kiri dan disebut sub pohon kanan. Lihat pada gambar 6 disebut juga pohon biner atau lengkap dengan compile biner tree. Ya, di sini kita akan melihat sebuah gambar. Di sini ada pohon, gambar beberapa contoh pohon biner. Pada gambar menurut ini definisi pohon terurut pada pohon biner 2 dan 3 adalah berbeda. Sebuah pohon biner pada tingkat N pada dapat berisi sebanyak-banyaknya 2N simpulnya dengan demikian. Sebuah pohon biner dengan kedalaman N-nya akan mempunyai maksimal 2N plus 1 kurang 1 simpul. Contoh berikut ini sebuah pohon biner yang tingkat 2 yang paling banyak memiliki 7 simpul, di mana pada tingkat ke0 diperoleh hanya 2 pangkat 0 sama dengan 1 simpul. Tingkat ke1 ada 2 pangkat 1 dan 2 simpul, dan tingkat ke2 ada 2 pangkat 2 sama dengan 4 simpul. Di sini ada gambar. Kamus data pohon
Sebelum struktur dapat data pohon ini bisa digunakan harus dideklarasikan dahulu dalam kamus data. Berikut ini pendeklarasian struktur pohon pada kamus data. Nah, kamus data tipe B3 sama dengan record kiri B3 info char dan kanan B3. Di sini ada gambar teman-teman, kita bisa lihat. Operasi lanjut, operasi di dasar operasi dasar pada pohon. Beberapa contoh operasi dasar pohon adalah create tree dalam kurung P, membuat pohon atau biner baru. Nomor 2, yang kedua empty atau MP3 atau dalam kurung P, memeriksa pohon apakah pohon biner kosong. Insert tree dalam kurung P, N, menyisipkan simpul baru. Delete tree dalam kurung P, N, menghapus simpul. Info dalam kurung P, mengetahui atau mencetak isi simpul. P, traversal atau penelusuran pohon biner. Pohon biner berturut. Contoh pembuatan pohon biner terurut, misalkan deklarasi simpul sebagai berikut. Nah, di sini ada langkah-langkah. Langkah pertama, create tree P, dan yang kedua insert tree P dalam kurung P, 12. Lanjut, dari penjelasan ini, kiri yang kecil dan kanan yang besar. Pada saat ini penyisipan akan diuji dahulu apakah nilai rata yang akan dimasukkan bernilai lebih kecil atau bernilai lebih besar daripada nilai data pada simpul yang ditunjukkan. Jika nilai data yang disisipkan bernilai lebih kecil daripada nilai data pada simpul yang ditunjukkan, maka akan diletakkan pada posisi anak sebelah kiri. Jika nilai data akan disisipkan bernilai lebih besar daripada nilai pada simpul yang ditunjukkan, maka akan diletakkan pada posisi anak sebelah kanan. Berikut ini ada algoritma yang berupa prosedur untuk menyisipkan simpul secara urutan pada pohon biner. Prosedur sisipan urutan B3 input atau output pada P2 B3 input N. Integer menyisipkan simpul aturan atau yang lebih kecil dari letakan. Nah, di sini ada algoritma penelusuran pohon biner. Penelusuran pohon biner traversal pohon biner adalah proses mendatangi setiap simpul dari pohon secara sistematik atau masing-masing satu kali. Operasi ini biasanya digunakan untuk mencetak informasi yang dapat disimpul itu atau melakukan suatu perhitungan matematik terhadap simpul itu, atau melakukan suatu perhitungan matematik terhadap informasi yang tersimpan di dalam simpul itu dengan menggunakan anggapan bahwa pohon kiri atau ditelusuri lebih dahulu sebelum pohon kanan, maka ada empat kemungkinan. Satu, proses simpul tersebut kemudian subproses pohon kiri dan dilanjutkan dengan proses pohon kanan disebut traversal atau preorder diberi inisial SLR sama dengan simpul left right. Dua, proses pohon kiri kemudian proses simpul tersebut, dan terakhir proses pohon kanan
disebut traversal atau inner D. Diberikan inisial LSR sama dengan left, simpul right. 3. Subpohon kiri, kemudian proses subpohon kanan baru, proses simpul tersebut disebut traversal posterior diberi inisial LRS, left right, simpul. 4. Di samping ketiga proses traversal disebut terdapat traversal level order, yaitu kunjungan simpul mulai dari simpul bertingkat suatu hingga simpul-simpul yang bertingkat n, yaitu yang mulai dari akar pohon sampai semua simpul yang ditingkatkan yang paling tinggi. Contoh penelusuran pohon biner. Cara pre-order atau post-order, in order, dan level order sebagai berikut. Di sini ada pre-order SLR ABCD, SLR ABCD, ABDEF, ABDEC, FIJIKJ, postorder LRS, DEBJB, KIJF, CA, in order DBEAKIFJJ, level order A B C D E F I J K. Berikut ini adalah algoritma penelusuran pohon biner. Prosedur order input B3, prosedur pre-order secara rekursif. P adalah alamat simpul. Algoritma if P sama dengan nil 10, nilai 10, output info P, pre-order kiri dalam kurung P, pre-order kanan indif. Prosedur post atau pre-order input P, B3, prosedur post-order secara rekursif adalah alamat simpul algoritma. Nil 10, post order kiri dalam kurung P, post order kanan dalam kurung P, output info dalam kurung P. Prosedur in order input P, prosedur in order input P secara rekursif adalah alamat simpul algoritma. Algoritma nilai Tn in order kiri P dalam kurung P, output info dalam kurung P, in order kanan dalam kurung P. Pohon ini pohon pencarian binary search atau tree. Setiap simpul yang mempunyai dua anak pada suatu pohon pencarian biner mempunyai dua penunjuk pointer, atau yaitu menunjukkan kesimpulan atau anak kiri dan simpul anak kanan. Ya, teman-teman, di sini ada contoh pohon pencarian biner yang traversal ordernya membentuk A B C D E F G H I J K L M atau 1. Gambar bentuk pohon pencarian biner. Kemungkinan bentuk pohon pencarian biner lain. Kedalaman pohon biner yang digunakan serta cara penyusunan simpul yang dari pohon biner akan mempengaruhi kecepatan algoritma yang digunakan untuk ditambahkan dalam simpul tambah berupa daun baru di tempat-tempat di mana petunjuk pointer dari subpohon bernilai nil. Untuk membedakan simpul dari pohon biner yang asli diberi tanda lingkaran, sedangkan simpul dan daun ditambahkan diberi tanda kotak. Ya, di sini ada gambar bentuk pohon pencarian biner dengan simpul tambahan.
Simpul yang asli disebut simpul dalam internal node, sedangkan simpul daun tambahan disebut simpul luar eksternal node. Pohon biner yang demikian mempunyai simpul daun yang ditambahkan berupa simpul luar disebut pohon biner atau berluas eksplan biner. Setiap pohon yang mempunyai n simpul akan mempunyai petunjuk pointer akan bernilai jadi akan mempunyai n tambah 1 simpul daun tambahan. Untuk di sini ada gambar 6.9 bentuk lain pohon pencarian biner dengan simpul tambahan. Untuk memudahkan analisis perhitungan kecepatan pada pohon biner, maka didefinisikan besaran-besaran berikut. Panjang jalur luar eksternal E adalah jumlah dari panjang semua daun tambahan dari suatu pohon biner. Panjang jalur dalam eksternal saat I adalah jumlah dari panjang jalur dari semua simpul dan internal node. Untuk setiap pohon biner dengan nilai n selalu dipenuhi dengan hubungan E sama dengan saat I tambah 2n, atau jumlah panjang jalur luar akan sama dengan jumlah panjang jalur dalam ditambah dengan 2 kali jumlah sampul dalam. Contoh, sini ada contoh gambar 6.10 contoh pohon untuk menghitung panjang jalur dalam dan panjang jalur luar. Pohon biner miring. Pohon biner yang dibentuk dari n simpul dapat terjadi pohon biner yang miring ke kiri atau saja miring ke kanan. Kanan saja disebut sebagai pohon miring. Squid binary tree pada kedua hal ini pencarian yang tidak ketemu akan harus menuruni seluruh simpul yang ada pada pohon biner tersebut. Di sini ada gambar pohon yang miring. Kembali dari pohon yang miring adalah struktur yang seimbang, lengket. Dalam hal ini semua simpul dalam yang ada pada pohon biner tersebut harus berbeda sedekat-dekatnya dengan akar pohon. Gambar 6.12 pohon biner dengan 7 simpul yang seimbang. Konversi pohon umum menjadi pohon biner. Untuk melakukan proses penambahan dari pohon umum general tree menjadi pohon biner, maka aturan pengubah yang dapat diikuti sebagai berikut. Anak kiri pada pohon umum, anak kiri pada pohon biner, anak kanan pada pohon umum, cucuk kanan pada pohon biner, sisanya pada pohon umum, cicit kanan pada pohon biner, dan seterusnya. Contoh pada gambar 6.13 pada pohon umum, kita bisa lihat gambar pohon umum. Pembentukan pohon biner dari hasil transversal dan diketahui derajatnya suatu pohon yang dapat dibentuk dari hasil transversal dan diketahui derajatnya. Aturan prosedur ini untuk memperoleh transversal: 1. Pembacaan hasil transversal dimulai dari paling kanan menuju ke kiri. Cari yang derajatnya tidak bernilai 0, kemudian ambil node sebanyak derajatnya. 2. Lanjutkan dengan mengulangi kemudian langkah 1 dan seterusnya sampai semua hasil transversal habis. Contoh preorder UVWXY, derajatnya 2,2000. Langkah 1, derajat yang tidak bernilai 0, maka dimulai dari kanan. Pertama adalah V,
karena V berderajat 2, maka diambil node sebanyak 2 yaitu W dan X. Langkah kedua, lanjutkan ditemukan U dan derajat 2, berarti U mempunyai node V dan node Y. Gambar 6.15 pohon biner dan dari hasil intraversal diketahui derajatnya. Traversal pohon pada pohon dengan simpul berisi notasi aritmatik identik dengan notasi polis pre, post, infix. Suatu pohon biner yang ditelusuri dengan cara prosedur pre-order atau post-order, in-order, dan identik dengan notasi polis. Prefix dan postfix infix khususnya untuk di aplikasi notasi aritmatik. Contoh notasi aritmatik: A dalam A kali B tambah C dalam kurung, atau C CD C CD bagi E. Pada pohon biner ini traversal pre-order A, pre-order pohon threaded atau pohon berbenang. Pada pohon biner ini apabila terdapat simpul yang tidak mempunyai anak, maka file pointer kiri atau kanan bernilai nilai itu terjadi pada ujung dan dari pohon. Semakin besar pohon akan semakin besar pula yang terdiri dari atas N simpul akan memiliki 2N buat file dengan pointer kiri atau kanan, sedangkan setiap simpul hanya memiliki satu orang tua kecuali akar oleh karena yaitu hanya N1 file yang berisi alamat simpul cabang, sedangkan N tambah 1 file yang lainnya adalah pointer nil. Untuk mengatasinya adalah mengisi file ke kiri atau ke kanan yang berdilai dari suatu simpul dengan alamat simpul orang tuanya. Pointer yang digunakan untuk menunjuk orang tua dari node ini disebut, dan pohon yang dirancang seperti disebut pohon threaded atau untuk membedakan apakah file ini berisi alamat anak yang berupa cabang kiri atau kanan atau alamat simpul orang tuanya, maka ditambahkan 2 buah file bertipe boolean pada simpul yaitu LTHREAD. Pointer ini kiri kanan adalah alamat simpul yang orang tuanya bernilai salah jika pointer kiri kanan berisi alamat pencabangan. Secara lebih lengkap aturan diader tree sebagai berikut: jika P kanan sama dengan nil, maka isilah dengan alamat simpul yang segera akan dikunjungi secara traversal order atau in order, suksesor atau sesudahnya. Kedua, jika P kiri sama dengan nilai, maka isilah dengan alamat simpul yang dikunjungi tempat sebelumnya secara traversal in order atau in order pendahuluannya. Struktur data sebuah simpul pohon yang sebagai berikut. Kita lanjut pohon 9 yang ke-9, pohon seimbang atau blank tree. Pohon seimbang disebut juga blank tree di mana faktor keseimbangan untuk setiap simpul dari 1 sampai 0 atau 1 oleh Anderson, Velinsky, dan Lenz.
AVL atau mendefinisikan sebagai berikut: pohon dalam keadaan seimbang hanya jika setiap simpul selisih tinggi 2 subpohon maksimal 1. Pohon yang memenuhi kriteria di atas disebut pohon AVL dan selanjutnya disebut pohon seimbang. Nah, di sini ada gambaran contoh pohon dengan tinggi 2,3 dan 4. Contoh penyisipan pada pohon seimbang